Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa dan saya yakin bahwa semua makhluk di seluruh jagat raya alam semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di segala tingkatan, lapisan dimensi dan yang tidak terikat ruang dan waktu, semuanya hidup berbahagia. Tidak lupa juga saya berdoa untuk semua para cucu sang waktu atau para cucu ruhani Syekh Muhammad Maghribi atau Eyang Adimin. Saya berdoa kepada Allah untuk kalian semua dimanapun kalian berada agar senantiasa ditetapkan kesehatan lahir batinnya, senantiasa ditetapkan kelancaran rezekinya, senantiasa ditetapkan kelancaran urusan-urusannya, senantiasa ditetapkan kekayaan uang-uangnya, senantiasa ditetapkan keberkahan dan kemanfaatan umurnya, serta kemakmuran dan kejayaan senantiasa menyertai kalian semua sekeluarga. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk bisa menyelami samudera ilmu dari Sang Waktu melalui kitab Risalah Sang Waktu. Masih melanjutkan bab sebelumnya, yaitu masih subbab tentang syukur ya. Namun hari ini itu syukur atas qabul dan basub. Ini cara mengucapnya susah ini. Nah, kalau tulisannya saya cari di literatur lainnya tuh tulisannya itu qaf ba do. Nah, baca qabul. Nah, kalau yang basb itu ba sin bo. Jadi kalau dibaca itu basbo. Tapi itu apa adanya ya. Malam ini kita akan membahas tentang syukur atas qabul dan basbo. Namun sebelum itu marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur atas qabul dan basbo. Wejangan Sang Waktu kepada beliau sang penjaga keseimbangan bumi bagian selatan, Mas Probo dan para cucu ruhani, dua tangan Allah yang mengatur jiwa, dua wajah kasih sayang yang saling bergantian, dua ujian yang menyingkap siapa dirimu sebenarnya. Wahai cucu-cucuku yang kukasihi karena Allah, yang telah kakek gendong dalam doa sebelum kakek mengenal wajah kalian, yang telah kakek sebut namanya di hadirat Allah di waktu sahur, yang kakek titipkan kepada para malaikat agar dijaga langkahnya di jalan yang sunyi ini, dan wahai Probo yang telah kakek pilih untuk memikul amanah yang tidak semua orang sanggup menanggungnya, yang telah kakek didik dengan kesabaran dan air mata, yang telah kakek harapkan menjadi lentera di tengah gelapnya zaman, dengarkanlah. Kita sekarang memasuki wilayah yang hanya bisa dilewati oleh hati yang sudah ditempa, bukan hati yang masih mentah, yang mudah goyah oleh tiupan angin, bukan hati yang masih rapuh, yang mudah pecah oleh hantaman batu, bukan hati yang masih lunak, yang mudah berubah bentuk oleh tekanan jari, tetapi hati yang sudah ditempa oleh api ujian, ditempa oleh palu musibah, ditempa oleh dinginnya kesepian, ditempa oleh beratnya pengkhianatan. Hati yang sudah melalui proses pemurnian yang panjang, yang tidak mudah terbakar, tidak mudah patah, tidak mudah berubah. Karena syukur dalam kelapangan, ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginan, ketika pintu rezeki terbuka lebar, ketika doa-doa dikabulkan dengan cepat, ketika hati terasa ringan dan bahagia adalah hal yang biasa. Semua orang bisa melakukannya. Orang kafir pun bisa bersyukur ketika diberi nikmat. Orang munafik pun bisa mengucap alhamdulillah ketika hidupnya enak. Bahkan hewan pun bisa merasakan senang ketika mendapat makanan. Syukur dalam kelapangan tidak membutuhkan iman yang kuat.
Tidak membutuhkan kesabaran yang tinggi, tidak membutuhkan keyakinan yang dalam. Tetapi syukur dalam kesempitan, ketika segala sesuatu terasa berat, ketika pintu-pintu tertutup satu per satu, ketika doa-doa seolah tidak didengar, ketika hati terasa sesak dan gelisah, ketika ujian datang bertubi-tubi tanpa henti, itulah yang menyingkap siapa dirimu sebenarnya. Apakah engkau benar-benar beriman atau hanya beriman ketika iman itu menguntungkan? Apakah engkau benar-benar bersyukur atau hanya bersyukur ketika ada yang disyukuri? Apakah engkau benar-benar mencintai Allah atau hanya mencintai nikmat-Nya? Maka wahai cucuku, bersiaplah, karena bab ini akan menguji imanmu, akan menggetarkan hatimu, akan membuka tabir tentang hakikat ujian yang selama ini mungkin tidak kau pahami. Bab ini tentang syukur atas qabd dan basbo, syukur dalam kesempitan dan kelapangan, syukur ketika Allah menarik dan ketika Allah melepaskan, syukur ketika malam dan ketika siang, syukur ketika badai dan ketika teduh. 1. Dua tangan Allah dalam mengatur jiwa. Wahai cucu-cucuku, sang waktu membuka bab ini dengan kalimat yang sangat dalam. Kalimat yang menjadi kunci untuk memahami seluruh dinamika kehidupan seseorang salik. Kalimat yang akan mengubah cara pandangmu terhadap ujian dan nikmat selama ini. Qabd adalah tangan Allah yang menarikmu. Basb adalah tangan Allah yang melepaskanmu. Dan keduanya adalah kasih sayangnya. Wahai cucuku, cobalah kau renungkan. Selama ini mungkin kau mengira bahwa qabd, penyimpitan, tekanan, ujian, kehilangan, keresahan, kebingungan adalah kemarahan Allah. Engkau mengira bahwa Allah sedang menghukummu, sedang murka kepadamu, sedang tidak menyukaimu. Engkau mengira bahwa semua kesulitan yang menimpamu adalah karena dosa-dosamu, karena kesalahan-kesalahanmu, karena ketidaklayakanmu. Engkau mengira bahwa Allah sedang menjauh, sedang berpaling, sedang tidak peduli. Itu adalah kesalahpahaman yang sangat besar, wahai cucuku. Qabd bukanlah kemarahan Allah, ia adalah tangan Allah yang menarikmu. Seperti seorang ibu yang menarik tangan anaknya yang hendak berlari ke jurang. Tarikan itu mungkin terasa sakit. Anak itu mungkin berontak, menangis, marah, tetapi tarikan itu menyelamatkannya dari kematian. Tanpa tarikan itu ia akan jatuh, hancur, binasa. Demikian pula qabd. Allah menarikmu, ia menyempitkan hidupmu, ia mengujimu dengan kesulitan. Ia mengambil sesuatu yang kau cintai, ia membuatmu gelisah dan bingung. Mengapa? Karena ia melihat bahwa kau sedang berlari ke jurang. Kau sedang asyik dengan dunia, lupa kepadanya. Kau sedang sombong dengan nikmat, lupa bersyukur. Kau sedang jauh darinya, lupa kembali. Maka ia menarikmu, ia membuatmu sakit agar kau ingat bahwa kau lemah. Ia membuatmu miskin agar kau ingat bahwa kau butuh kepadanya. Ia membuatmu gagal agar kau ingat bahwa kesuksesan sejati hanya darinya. Basb sebaliknya adalah tangan Allah yang melepaskanmu. Bukan melepaskan dalam arti membiarkanmu tersesat, tetapi melepaskan dalam arti memberi kelapangan, memberi kemudahan, memberi kebahagiaan, memberi nikmat. Ia melepaskanmu untuk berjalan, untuk bergerak, untuk menikmati, untuk bersyukur. Namun pelepasan ini juga ujian. Apakah kau akan bersyukur atau akan lalai? Apakah kau akan semakin dekat atau akan semakin jauh? Apakah kau akan menggunakan nikmat untuk taat atau akan menggunakannya untuk maksiat? Dan yang paling penting, wahai cucuku, keduanya adalah kasih sayangnya. Qabd adalah kasih sayang, basb adalah kasih sayang. Kesempitan adalah rahmat, kelapangan adalah rahmat, ujian adalah cinta, nikmat adalah cinta. Semua dari Allah adalah baik. Semua dari Allah adalah indah. Semua dari Allah adalah untuk kebaikanmu meskipun kau tidak melihatnya sekarang. Allah memberi qabd dan basb secara bergiliran, wahai cucuku, dengan tujuan yang sangat mulia. Pertama, agar jiwamu tidak sombong jika Allah hanya memberi basb, kelapangan terus-menerus, nikmat terus-menerus,
kebahagiaan terus-menerus, maka jiwamu akan menjadi sombong. Kau akan mengira bahwa kau hebat, bahwa kau layak, bahwa kau berhak. Kau akan lupa bahwa semua adalah pemberian. Kau akan lupa bersyukur, maka Allah selingi dengan qabd, dengan kesempitan, dengan ujian, agar kau tetap rendah hati, agar kau tahu bahwa kau tidak memiliki apapun, agar kau ingat bahwa tanpa Allah kau tidak akan selamat. Kedua, agar hatimu tidak tidur. Jika Allah hanya memberi basop, hatimu akan terbuai oleh kenikmatan dunia. Kau akan lalai, lupa, tidak sadar, seperti orang yang tidur nyenyak di atas ranjang yang empuk, tidak mau bangun, tidak mau bergerak, tidak mau berusaha. Maka Allah bangunkan kau dengan qabd, dengan kesulitan, dengan ujian, seperti alarm yang keras di pagi buta, agar kau bangun, agar kau sadar, agar kau ingat bahwa dunia ini bukan tempat tinggal permanen, bahwa kau hanya musafir, bahwa kau harus terus berjalan menujunya. Ketiga, agar langkahmu tetap mendekat. Jika Allah hanya memberi basop, kau mungkin berhenti, kau merasa sudah cukup, kau merasa sudah dekat, kau merasa tidak perlu berusaha lagi. Maka Allah beri qabd agar kau terus bergerak, agar kau berusaha, agar kau terus mendekat seperti kuda yang diberi cambuk agar tetap berlari. Cambuk itu sakit, tetapi tanpa cambuk kuda itu akan berhenti dan tidak akan pernah sampai tujuan. Karena manusia, wahai cucuku, mudah hanyut oleh nikmat dan mudah jatuh oleh cobaan. Nikmat bisa membuatmu lalai, lupa, sombong. Cobaan bisa membuatmu putus asa, marah, protes. Maka Allah memberi dua sisi secara bergiliran agar engkau seimbang, tidak terlalu tenggelam dalam nikmat hingga lupa diri, tidak terlalu terpuruk dalam cobaan hingga putus asa. Engkau berjalan di atas tali yang tipis antara syukur dan sabar, antara harap dan takut, antara kelapangan dan kesempitan, dan disitulah imanmu diuji, disitulah derajatmu ditentukan, disitulah engkau menjadi hamba yang dicintai atau hanya hamba yang biasa. Sang waktu berkata, qabd dan basbo adalah dua sayap burung ruhani. Dengan qabd ia terbang tinggi menembus awan, dengan basbo ia melayang lembut di atas bumi. Tanpa salah satu ia tidak bisa terbang, tanpa keduanya ia hanya bisa merangkak. Maka jangan kau benci qabd, karena ia adalah sayapmu. Jangan kau sombong dengan basbo, karena ia juga sayapmu. Bersyukurlah atas keduanya dan terbanglah menuju Allah. Dua, syukur dalam qabd, syukur para kekasih. Wahai cucu-cucuku, inilah syukur paling langka, syukur yang tidak semua orang mampu melakukannya, syukur yang menjadi pembeda antara hamba biasa dan hamba pilihan, antara orang yang beriman karena kebiasaan dan orang yang beriman karena keyakinan, antara orang yang mencintai Allah karena nikmat dan orang yang mencintai Allah karena Allah. Sang waktu berkata dengan suara yang penuh makna, yaitu syukur saat lapang adalah kebiasaan, syukur saat sempit adalah maklum. Wahai cucuku, perhatikanlah. Syukur saat lapang ketika rezeki berlimpah, ketika kesehatan prima, ketika keluarga harmonis, ketika doa dikabulkan, ketika semua berjalan sesuai keinginan adalah kebiasaan. Hampir semua orang melakukannya, bahkan orang yang tidak beriman pun mengucap alhamdulillah ketika mendapat kabar baik. Ini adalah syukur yang mudah, syukur yang tidak membutuhkan perjuangan, syukur yang lahir dari rasa senang. Tapi syukur saat sempit, ketika pintu rezeki tertutup, ketika sakit menyerang, ketika keluarga berantakan, ketika doa seolah tidak dengar, ketika semua terasa berat dan gelap adalah makom. Ia adalah tingkatan spiritual yang tinggi, ia tidak bisa dicapai dengan mudah. Ia membutuhkan perjuangan, kesabaran, keyakinan, dan cinta yang dalam. Ia adalah syukur yang lahir dari kesadaran bahwa Allah tidak pernah salah, bahwa Allah tidak pernah kejam, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya meskipun terkadang caranya tidak kita pahami. Apa itu qabd, wahai cucuku? Qabd
adalah pintu rezeki seakan tertutup. Kau bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kau berusaha maksimal, tetapi pintu-pintu tetap tertutup. Kau mencoba berbagai cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Rezeki terasa seret, kering, sulit. Setiap hari kau hitung pengeluaran, khawatir tidak cukup. Setiap malam kau tidur dengan perut yang tidak terlalu kenyang, dengan hati yang tidak terlalu tenang. Hati seperti disempitkan, tidak ada sebab yang jelas, tetapi dadamu terasa sesak. Tidak ada masalah yang spesifik, tetapi hatimu gelisah. Tidak ada musibah yang menimpa, tetapi jiwamu resah. Kau tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi kau merasa tidak nyaman, tidak tenang, tidak damai. Dunia terasa sempit, hidup terasa berat, masa depan terasa suram. Doa terasa berat, lidahmu terasa kaku ketika ingin berdoa. Kata-kata tidak mau keluar, hatimu tidak terfokus, pikiranmu melayang kemana-mana. Kau mencoba berdoa, tetapi rasanya seperti membuang kata-kata ke angin. Kau tidak merasakan getaran, tidak merasakan kehadiran, tidak merasakan kedekatan. Doa terasa sebagai beban, bukan sebagai kesempatan. Dunia tampak gelap, tidak ada matahari di siang hari, tidak ada bintang di malam hari. Semua terasa suram, kelabu, tidak berwarna. Kesenian tidak lagi menarik, hiburan tidak lagi menyenangkan. Perjumpaan dengan teman tidak lagi menghangatkan. Dunia kehilangan keindahannya, kehilangan maknanya, kehilangan tujuannya. Kebingungan datang tanpa sebab. Kau tidak tahu harus berbuat apa. Kau tidak tahu arah mana yang harus kau tuju. Kau tidak tahu keputusan apa yang harus kau ambil. Pikiranmu kacau, logikamu tidak berfungsi, nalurimu tidak bisa diandalkan. Kau seperti orang yang tersesat di tengah hutan. Tidak tahu mana utara dan mana selatan. Tidak tahu mana jalan keluar dan mana jalan masuk. La haula wala quwwata illa billah. Kejadian buruk datang berturut-turut. Satu musibah belum selesai, musibah lain datang. Satu masalah belum teratasi, masalah lain muncul. Satu pintu tertutup, pintu lain ikut tertutup. Seperti gelombang yang silih berganti, tidak memberi waktu untuk bernapas, tidak memberi kesempatan untuk bersandar. Saat itu, wahai cucuku, engkau akan diuji. Ujian yang sesungguhnya, ujian yang menentukan apakah syukurmu hanya ada saat dunia mengangguk kepadamu, atau syukurmu tetap ada saat dunia membelakangi. Apakah engkau akan tetap mengucap alhamdulillah ketika semua terasa berat, atau engkau akan diam, mengeluh, marah, protes? Syukur dalam qabul, wahai cucuku, adalah ketika engkau berkata dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang pasrah, dengan ruh yang tenang, yaitu, ya Allah, aku tidak melihat selain engkau dalam keadaan ini. Wahai cucuku, renungkanlah kalimat ini. Dalam keadaan qabul, ketika dunia terasa gelap, ketika hati terasa sempit, ketika pintu-pintu tertutup, ketika ujian bertubi-tubi, engkau tidak melihat selain Allah. Engkau tidak melihat musibah sebagai musibah, tetapi sebagai didikan Allah. Engkau tidak melihat kesulitan sebagai kesulitan, tetapi sebagai panggilan Allah. Engkau tidak melihat kegelapan sebagai kegelapan, tetapi sebagai kesempatan untuk melihat bintang-bintang yang tidak terlihat di siang hari. Karena qabul, wahai cucuku, bukanlah hukuman. Ia adalah pemurnian, seperti api yang memurnikan emas dari kotoran. Api itu panas, api itu menyakitkan, api itu menghanguskan. Tapi tanpa api, emas tidak akan pernah murni. Ia akan tetap bercampur dengan tanah, batu, dan logam-logam lain yang tidak berharga. Demikian pula qabul, ia membakar ego, membakar kesombongan, membakar cinta dunia, membakar keterikatan pada makhluk. Sakit tapi memurnikan, pedih tetapi membersihkan, pahit tetapi menyembuhkan. Qabul adalah pendidikan. Allah mendidikmu dengan kesulitan.
Seperti seorang guru mendidik muridnya dengan soal-soal sulit. Murid itu mungkin mengeluh, mungkin merasa berat, mungkin ingin menyerah. Tetapi guru tahu bahwa hanya dengan soal-soal sulit itulah murid menjadi pandai. Hanya dengan tantangan itulah kemampuan murid terasah. Demikian pula Allah, Ia mendidikmu dengan qobd agar kau menjadi hamba yang kuat, yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah putus asa, yang tidak mudah menyerah. Qobd adalah pembersihan. Ia membersihkan hatimu dari kotoran-kotoran yang menempel, riya, sum'ah, ujub, takabur, cinta dunia, cinta pujian, cinta kekuasaan. Kotoran-kotoran ini tidak bisa dibersihkan dengan air wudhu, tidak bisa dihilangkan dengan puasa, tidak bisa dilunturkan dengan sholat. Ia hanya bisa dibersihkan dengan qobd, dengan ujian, dengan kesulitan, dengan air mata. Maka bersyukurlah jika kau diberi qobd, karena Allah sedang membersihkanmu. Ia sedang mempersiapkanmu menjadi wadah yang bersih untuk menerima cahaya. Qobd adalah panggilan halus dari Allah. Ia adalah undangan untuk lebih dekat. Ia adalah bisikan yang mengatakan, aku di sini, aku merindukanmu. Kembalilah kepada aku, jangan kau sibuk dengan dunia, jangan kau lalai dengan nikmat. Aku lebih baik dari semua itu. Aku lebih indah dari semua itu, aku lebih kekal dari semua itu. Sang waktu berkata dengan kalimat yang sangat dalam, yaitu dalam qobd Allah menurunkan rahasia, dalam basd Allah menurunkan nikmat. Wahai cucuku, perhatikanlah, dalam basd Allah menurunkan nikmat, nikmat yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati, harta, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan. Ini semua adalah nikmat, semua ini baik, semua ini adalah rahmat. Tetapi dalam qobd Allah menurunkan rahasia. Rahasia tentang diri sendiri, rahasia tentang Allah, rahasia tentang hakikat kehidupan, rahasia tentang makna di balik penderitaan. Rahasia ini tidak akan pernah kau temukan dalam kelapangan. Kau hanya akan menemukannya dalam kesempitan, dalam keheningan, dalam kegelapan, dalam air mata. Qobd membersihkan dirimu, wahai cucuku, agar engkau pantas menerima basd yang lebih besar. Basd yang tidak hanya berupa nikmat lahiriah, tetapi juga nikmat batiniah. Basd yang tidak hanya membuatmu kaya di dunia, tetapi juga kaya di akhirat. Basd yang tidak hanya membuatmu bahagia saat, tetapi juga bahagia selamanya. Lalu sang waktu berkata, qobd adalah madrasah para kekasih. Di sanalah mereka belajar, di sanalah mereka ditempa, di sanalah mereka diangkat derajatnya. Tanpa qobd mereka tidak akan pernah mengenal kedalaman cinta. Tanpa qobd mereka tidak akan pernah merasakan manisnya berserah. Tanpa qobd mereka tidak akan pernah mencapai makom yang tertinggi. Maka jangan kau tolak qobd, sambutlah ia sebagai guru, hormatilah ia sebagai tamu, syukurilah ia sebagai hadiah. Karena ia adalah kunci menuju pintu yang tidak bisa dibuka dengan cara lain. Yang ketiga, qobd adalah malam, basd adalah siang. Memang bacanya memang harus gitu ya. Tapi kalau nggak baca gitu nanti salah makna. Wahai cucu-cucuku, sang waktu memberikan perumpamaan yang sangat indah. Perumpamaan yang akan membantu kalian memahami hakikat qobd dan basd dengan lebih jelas. Qobd adalah malam yang gelap di mana hanya orang yang beriman yang mampu melihat bintang. Basd adalah siang yang terang di mana semua orang bisa melihat cahaya. Wahai cucuku, cobalah kau perhatikan di siang hari, matahari bersinar terang. Semua orang bisa melihat. Orang yang beriman dan orang yang kafir, orang yang soleh dan orang yang fasik, orang yang dewasa dan anak-anak, semuanya bisa melihat. Cahaya matahari tidak membedakan. Ia bersinar untuk semua. Demikian pula basd. Ketika Allah memberi kelapangan, ketika nikmat datang, semua orang bisa merasakannya. Semua orang bisa bahagia. Semua orang bisa bersyukur. Tidak diperlukan iman yang khusus, tidak diperlukan hati yang peka.
Tidak diperlukan mata batin yang terbuka, tetapi di malam hari ketika matahari terbenam, ketika kegelapan menyelimuti, hanya orang yang beriman yang mampu melihat bintang. Orang yang buta hati tidak akan melihat apapun, ia hanya melihat kegelapan, hanya melihat ketakutan, hanya melihat kesuraman. Ia tidak tahu bahwa di langit yang gelap itu ada bintang-bintang yang bersinar. Ia tahu bahwa di balik kegelapan ada cahaya yang tersembunyi. Ia tidak tahu bahwa malam bukanlah akhir, tetapi awal dari keindahan yang tidak terlihat di siang hari. Demikian pula qabd, ketika kesempitan datang, ketika kegelapan menyelimuti hati, hanya orang yang hatinya hidup yang bisa melihat tanda-tanda Allah, hikmah di balik ujian, panggilan halus dari langit, rahmat yang tersembunyi, penjagaan Allah yang tidak terlihat. Orang yang hatinya mati hanya akan melihat kesulitan, penderitaan, ketidakadilan. Ia akan mengeluh, marah, protes. Ia tidak akan melihat bintang-bintang di langit malam. Ia tidak akan melihat cahaya di balik kegelapan. Apa maksudnya, wahai cucuku? Saat qabd, saat kesempitan, saat ujian, saat kegelapan, hanya orang yang hatinya hidup yang bisa melihat rahasia di balik ujian. Ia melihat bahwa ujian adalah rahmat, bahwa kesulitan adalah kemudahan yang tersembunyi, bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, bahwa kehilangan adalah pemberian yang tidak kelihatan. Ia melihat bintang kesabaran, bintang keyakinan, bintang harapan, bintang cinta yang bersinar terang di langit malam qabd. Ia tidak buta, ia tidak gelisah, ia tidak putus asa. Ia melihat dan ia bersyukur. Tetapi saat basbo, saat kelapangan, saat nikmat, saat terang, semua orang bisa melihat cahaya, semua orang bisa merasakan kebahagiaan, semua orang bisa bersyukur. Ini mudah, ini tidak membutuhkan iman yang kuat, ini tidak membutuhkan hati yang hidup. Ini adalah ujian yang ringan, ujian yang tidak menyingkap siapa dirimu sebenarnya. Maka wahai cucuku, jangan kau takut pada malam, jangan kau benci pada qabd. Karena malam adalah waktu di mana bintang-bintang bersinar paling terang. Karena qabd adalah waktu di mana hati yang hidup menunjukkan kehidupannya. Jangan kau hanya mencari siang, karena siang tidak akan pernah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Carilah malam, hadapi qabd, dan di dalam qabd bukalah mata hatimu, maka kau akan melihat bintang-bintang yang tidak pernah terlihat di siang hari. Kau akan melihat rahasia-rahasia yang tidak pernah terungkap di waktu lapang. Kau akan melihat wajah Allah yang tersenyum di balik kegelapan. Sang waktu berkata, yaitu malam adalah milik para kekasih, dan siang hari semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Di malam hari hanya para kekasih yang terjaga, pada munajat, menangis, bersyukur. Mereka melihat bintang-bintang, dan bintang-bintang itu berbisik kepada mereka, Allah merindukanmu, Allah mendengarkanmu, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Bersabarlah, sebentar lagi fajar akan tiba, sebentar lagi cahaya akan muncul, sebentar lagi kau akan tersenyum. Bukan karena masalahmu selesai, tetapi karena kau melihat wajahnya di balik semua masalah. Maka jangan kau lewatkan malam, jadilah kekasih, lihatlah bintang-bintang dan bersyukurlah dalam gelap. 4. Syukur dalam basbo, menjaga diri dari kefanaan nikmat. Beliau berkata, wahai cucu-cucuku, setelah kita membahas panjang lebar tentang syukur dalam qabd, kini kita beralih ke syukur dalam basbo. Jangan kau kira bahwa basbo lebih mudah dari qabd. Jangan kau kira bahwa kelapangan tidak memiliki ujian. Justru sebaliknya, basbo menurut sang waktu adalah ujian yang lebih halus daripada qabd. Lebih sulit disadari, lebih sulit dihadapi, lebih sulit dilalui. Sang waktu berkata dengan suara yang penuh peringatan, yaitu basbo adalah ujian yang lebih halus daripada qabd. Wahai cucuku, mengapa basbo lebih halus? Karena dalam qabd kau sadar bahwa kau sedang diuji. Kesulitan terasa nyata, penderitaan tidak bisa diabaikan. Ujian memaksamu untuk introspeksi, untuk berdoa, untuk mendekat. Dalam qabd setan lari ketakutan, karena qabd adalah medan para pejuang.
medan yang tidak disukai oleh setan. Setan lebih suka manusia dalam keadaan lalai, dalam keadaan senang, dalam keadaan lupa. Maka ketika qabd datang, setan jauh. Ia tidak betah dengan air mata, dengan tangisan, dengan kepasrahan. Ia lari meninggalkanmu sendirian dengan Allah. Dalam basbok sebaliknya, setan tersenyum di balik pintu. Ia tidak perlu menyerang karena manusia akan lalai dengan sendirinya. Nikmat akan membuatnya lupa, kebahagiaan akan membuatnya sombong, kelapangan akan membuatnya terbuai. Setan hanya perlu duduk di balik pintu, tersenyum, menunggu sampai manusia jatuh dengan sendirinya tanpa perlu didorong, tanpa perlu dorongan. Menunggu sampai manusia jatuh dengan sendirinya tanpa perlu dorongan, tanpa perlu paksaan, tanpa perlu tipu daya yang rumit. Ketika engkau diberi kesenangan, wahai cucuku, ketika rezeki melimpah ruah, ketika doa cepat terkabul, ketika hati terasa bahagia, ketika masalah-masalah terselesaikan dengan mudah, ketika hidup terasa ringan seperti berjalan di atas hamparan sutra, maka engkau berada di wilayah yang sangat berbahaya. Berbahaya bukan karena wilayah itu buruk, tetapi karena kau tidak menyadari bahayanya. Bahaya itu tersembunyi di balik senyuman, bahaya itu tersembunyi di balik kebahagiaan. Bahaya itu adalah ego akan tumbuh. Mengapa ego tumbuh dalam basbok? Karena ketika segala sesuatu berjalan sesuai keinginan, kau mulai merasa bahwa kau hebat. Kau mulai merasa bahwa keberhasilanmu adalah hasil usahamu sendiri. Kau mulai merasa bahwa kau layak mendapatkan semua ini. Kau mulai merasa bahwa kau tidak butuh siapapun, bahwa bahkan mungkin tidak butuh Allah. Kau sombong, kau lalai, kau lupa. Dan ketika kau lupa, kau jatuh tanpa suara, tanpa terasa, tanpa disadari. Sampai suatu hari kau tersadar dan kau sudah berada di dasar jurang. Sang waktu berkata dengan kalimat yang sangat penusuk, yaitu dalam basbok setan tersenyum di balik pintu, dalam qabd ia berlari ketakutan. Wahai cucuku, bayangkanlah ketika kau dalam qabd, ketika kau sedang diuji, ketika kau menangis dan bersujud, setan lari. Ia tidak betah, ia tidak kuat, ia tidak tahan melihat kau dekat dengan Allah. Tetapi ketika kau dalam basbok, ketika kau sedang senang, ketika kau tertawa dan bersantai, setan tersenyum. Ia senang, ia puas, ia menunggu. Ia tahu bahwa kelalaian akan datang. Ia tahu bahwa kesombongan akan tumbuh. Ia tahu bahwa kau akan lupa. Dan ia menunggu saat yang tepat untuk menusukmu dari belakang. Basbok bisa membuatmu lalai. Lalai dari mengingat Allah, lalai dari bersyukur, lalai dari beribadah. Kau sibuk menikmati nikmat, lupa kepada pemberi nikmat. Kau sibuk dengan kebahagiaan dunia, lupa dengan kebahagiaan akhirat. Kau sibuk dengan kesenangan sesaat, lupa dengan kenikmatan abadi. Basbok bisa membuatmu sombong. Sombong karena merasa hebat, sombong karena merasa berhasil, sombong karena merasa lebih baik dari orang lain. Kau lupa bahwa semua adalah pemberian. Kau lupa bahwa tanpa Allah kau tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Kau lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Di atas yang hebat masih ada yang lebih hebat. Basbok bisa membuatmu meremehkan orang lain. Meremehkan mereka yang tidak seberuntungmu. Meremehkan mereka yang masih dalam kesulitan. Meremehkan mereka yang tidak sepintar dirimu. Kau merasa bahwa kau istimewa, bahwa kau layak, bahwa kau berhak. Kau lupa bahwa rezeki diatur oleh Allah, bahwa kesuksesan ditentukan oleh Allah, bahwa keberuntungan adalah kehendak Allah. Basbok bisa membuatmu merasa bahwa nikmat adalah hasil dari payahmu, bahwa kaya karena usahamu, bahwa pintar karena belajarmu, bahwa berhasil karena kerja kerasmu. Kau lupa bahwa Allah yang memberi kekuatan untuk berusaha, Allah yang membukakan jalan, Allah yang menentukan hasil. Kau lupa bahwa tanpa izin Allah, sehebat apapun usahamu tidak akan membuahkan hasil. Basbok bisa membuatmu lupa kepada Allah, lupa bersyukur, lupa berdoa, lupa beribadah. Kau sibuk dengan dunia, dengan harta, dengan jabatan, dengan popularitas. Kau mengira bahwa semua ini adalah milikmu, bahwa kau yang mengatur, bahwa kau yang memiliki. Kau lupa bahwa semua ini adalah titipan.
bahwa suatu saat semua akan diambil, bahwa kau akan mati dan meninggalkan semuanya. Maka wahai cucuku, syukur dalam basbo adalah ketika engkau berkata dengan hati yang waspada, dengan jiwa yang sadar, dengan ruh yang tidak terbuai, yaitu ya Allah, aku menerima ini sebagai titipan. Jangan engkau jadikan aku lalai oleh nikmat-Mu. Wahai cucuku, renungkanlah doa ini dalam basbo ketika nikmat datang bertubi-tubi, ketika pintu rezeki terbuka lebar, ketika hidup terasa mudah dan menyenangkan, ketika engkau tidak berkata aku hebat, aku berhasil, aku layak, engkau berkata ini adalah titipan, ini adalah amanah, ini adalah ujian. Jangan sampai aku lalai, jangan sampai aku sombong, jangan sampai aku lupa, jangan sampai nikmat-Mu membuatku jauh darimu. Ini syukur dalam basbo, wahai cucuku. Syukur yang tidak mudah, syukur yang membutuhkan kesadaran tinggi, syukur yang membutuhkan kepekaan hati. Ia adalah syukur yang menjaga hati dari kefanaan, nikmat dari terbuai oleh gemerlap dunia, dari terjebak dalam ilusi bahwa nikmat adalah milik kita, dari terperangkap dalam kelalaian yang membuat lupa kepada Allah. Lalu sang waktu berkata, basbo adalah ujian yang lebih berat dari qabd. Dalam qabd kau berteriak, ya Allah tolong aku. Dalam basbo kau mungkin lupa berteriak sama sekali. Dalam qabd kau menangis dan bersujud. Dalam basbo kau tertawa dan lalai. Maka jangan kau anggap enteng basbo. Ia adalah jebakan yang paling halus, paling licin, paling tidak disadari. Hanya orang yang hatinya hidup yang bisa selamat dari jebakan basbo. Hanya orang yang selalu ingat Allah yang bisa tetap bersyukur dalam kelapangan. Hanya orang yang sadar bahwa semua adalah titipan yang bisa tidak terbuai oleh gemerlap dunia. Lalu yang kelima, basbo adalah kebun, qabd adalah cangkul. Wahai cucu-cucuku, sang waktu memberikan perumpamaan lain yang sangat indah. Perumpamaan yang menggambarkan hubungan antara basbo dan qabd, antara kelapangan dan kesempitan, antara nikmat dan ujian. Basbo adalah kebun bunga, qabd adalah cangkul yang menggemburkan tanahnya. Wahai cucuku, cobalah kau bayangkan sebuah kebun yang indah, penuh dengan bunga-bunga yang warna-warni, harum semerbak, segar dan menawan. Namun suatu hari kau perhatikan bahwa tanah di kebun itu keras, padat, tidak gembur. Akar-akar bunga tidak bisa menembus dengan mudah. Air tidak bisa meresap dengan cepat, nutrisi tidak bisa diserap dengan baik. Bunga-bunga itu tumbuh tetapi tidak subur, mereka kecil, kerdil, tidak indah. Apa yang harus dilakukan? Tanah itu harus dicangkul. Cangkul itu akan masuk ke dalam tanah, memecah gumpalan-gumpalan tanah yang keras, membalikan tanah, mengemburkannya. Proses ini menyakitkan bagi tanah, ia terpotong, terbalik, tercabik-cabik. Tetapi tanpa proses ini, tanah tidak akan pernah subur, bunga-bunga tidak akan pernah tumbuh dengan indah. Demikian pula basbo dan qabd. Baik cucuku, basbo adalah kebun bunga keindahan, kelapangan, nikmat, kebahagiaan. Qabd adalah cangkul kesulitan, ujian, kesempitan, penderitaan. Jika engkau hanya menerima basbo tanpa qabd, jika hidupmu hanya kelapangan tanpa kesempitan, maka tanah hatimu akan menjadi keras. Ia tidak akan bisa menyerap nutrisi, ia tidak akan bisa menumbuhkan akar, ia tidak akan bisa berbuah. Nikmat-nikmat yang kau terima tidak akan membekas. Kebahagiaan yang kau rasakan tidak akan mendalam. Imanmu akan dangkal, tidak kokoh, mudah goyah. Jika engkau hanya menerima qabd tanpa basbo, jika hidupmu hanya kesempitan tanpa kelapangan, maka tanah hatimu akan menjadi terlalu gembur, terlalu longgar, tidak stabil. Akar tidak bisa mencengkeram dengan kuat, bunga tidak bisa berdiri tegak. Setiap kali angin bertiup, ia akan tumbang. Setiap kali hujan turun, ia akan tercabut. Maka Allah memberi keduanya secara bergiliran, kadang basbo, kadang qabd.
Kadang kebun bunga, kadang cangkul, kadang ke lapangan, kadang kesempitan. Agar tanah hatimu menjadi subur, agar akar imanmu menjadi kuat. Agar bunga-bunga kebaikanmu tumbuh indah, agar buah-buah amalmu menjadi lebat. Cangkul itu sakit, wahai cucuku. Cangkul itu menusuk, memotong, membalikan. Qobot itu menyakitkan. Ujian itu tidak enak, kesempitan itu tidak nyaman. Tetapi itulah yang membuat tanah hatimu gembur. Itulah yang membuatmu subur. Itulah yang membuatmu siap menerima bakso yang lebih besar. Bakso yang tidak hanya berupa nikmat lahiriah, tetapi juga nikmat batiniah. Bakso yang akan membuatmu bahagia selamanya. Lalu sang waktu berkata, jangan kau benci cangkul. Tanpa cangkul kebunmu tidak akan pernah indah. Jangan kau benci qobot, karena tanpa qobot hatimu tidak akan pernah subur. Terima cangkul dengan sabar, terimalah qobot dengan syukur, karena di balik cangkul ada kebun yang menanti. Di balik qobot ada bakso yang lebih indah dari apa yang pernah kau bayangkan. Yang keenam, kesempurnaan syukur seimbang di dua sisi. Wahai cucu-cucuku, setelah memahami hakikat qobot dan basbo, setelah mengetahui bahwa keduanya adalah kasih sayang Allah, setelah belajar bersyukur dalam kesempitan dan menjaga diri dalam kelapangan, maka tibalah kita pada puncak dari bab ini, kesempurnaan syukur. Sang waktu berkata dengan suara yang penuh keyakinan, syukur sejati adalah ketika engkau tidak berubah dalam dua keadaan. Wahai cucuku, perhatikanlah, syukur sejati bukanlah syukur yang naik turun, yang hadir ketika senang dan hilang ketika susah, yang mengucap alhamdulillah ketika kaya dan diam ketika miskin, yang rajin beribadah ketika sehat dan malas ketika sulit. Syukur sejati adalah ketika engkau tidak berubah, ketika engkau tetap bersyukur dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Ketika engkau bersyukur saat miskin dan saat kaya, tidak mengeluh ketika kekurangan, tidak sombong ketika berkelimpahan, maka engkau telah mencapai kesempurnaan syukur. Syukurmu tidak tergantung pada jumlah harta, ia bersumber dari keyakinan bahwa Allah adalah pemberi rezeki dan apapun yang ia beri adalah yang terbaik. Jika engkau bersyukur saat susah dan saat senang, tidak protes ketika ujian datang, tidak lalai ketika nikmat datang, maka engkau telah mencapai kesempurnaan syukur. Syukurmu tidak tergantung pada suasana hati, ia bersumber dari keyakinan bahwa Allah Maha Bijaksana dan apapun yang ia takdirkan adalah untuk kebaikanmu. Jika engkau bersyukur saat gagal dan saat berhasil, tidak putus asa ketika jatuh, ketika sombong, ketika naik, maka engkau telah mencapai kesempurnaan syukur. Syukurmu tidak tergantung pada hasil usaha, ia bersumber dari keyakinan bahwa Allah yang menentukan dan apapun hasilnya adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Jika engkau bersyukur saat dipuji dan saat dihina, tidak senang berlebihan ketika dipuji, tidak sedih berlebihan ketika dihina, maka engkau telah mencapai kesempurnaan syukur. Syukurmu tidak tergantung pada penilaian manusia, ia bersumber dari keyakinan bahwa hanya penilaian Allah yang penting dan penilaian manusia tidak akan masuk kubur bersamamu. Jika engkau bersyukur saat sempit dan saat luas, tidak gelisah ketika sempit, tidak lalai ketika luas, maka engkau telah mencapai kesempurnaan syukur. Syukurmu tidak tergantung pada kondisi eksternal, ia bersumber dari keyakinan bahwa Allah selalu bersamamu dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Maka wahai cucuku, jadilah hamba yang tidak berubah, jadilah seperti gunung yang tetap tegak, baik ketika matahari bersinar terang maupun ketika badai menerjang. Jadilah seperti lautan yang tetap dalam, baik ketika permukaannya tenang maupun ketika ombaknya bergulung. Jadilah seperti langit yang tetap luas, baik ketika dipenuhi bintang di malam hari maupun ketika diterangi matahari di siang hari.
Karena wahai cucuku, hanya orang yang mengenal Allah yang bisa bersyukur dalam kedua keadaan. Orang tidak mengenal Allah akan bersyukur hanya ketika diberi dan mengeluh ketika diuji. Orang yang mengenal Allah secara dangkal akan bersyukur dalam kelapangan dan berusaha sabar dalam kesempitan. Tetapi orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, orang yang telah mencapai makrifat akan bersyukur dalam kedua keadaan. Ia tidak membedakan antara basbo dan qabd. Baginya keduanya adalah rahmat, keduanya adalah kasih sayang, keduanya adalah undangan untuk lebih dekat. Maka ia bersyukur terus-menerus tanpa henti, tanpa perubahan. Lalu sang waktu berkata, tanda orang yang mengenal Allah adalah ia tidak berubah. Pujian dan celaan sama baginya, kaya dan miskin sama baginya, sehat dan sakit sama baginya, senang dan susah sama baginya. Karena ia tidak melihat kondisi, ia hanya melihat Allah dan Allah tidak berubah. Maka ia pun tidak berubah, ia tetap bersyukur, tetap sabar, tetap dekat, tetap cinta. Inilah kesempurnaan syukur, inilah makom para kekasih. La haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya yang ketujuh, rahasia orang yang tidak diangkat derajatnya. Wahai cucu-cucuku, kita telah sampai pada penghujung bab ke-8. Sang waktu memberikan tamparan halus di akhir wejangan ini, tamparan yang mungkin menyakitkan, tetapi perlu untuk membangunkan mereka yang masih tertidur. Yaitu, banyak orang tidak naik tingkat bukan karena doa mereka kurang, tetapi karena syukur mereka hanya ada dalam basbo dan hilang dalam qabd. Wahai cucuku, renungkanlah. Engkau mungkin bertanya-tanya, mengapa setelah sekian lama beribadah, setelah sekian lama berdoa, setelah sekian lama berusaha, engkau tidak merasakan peningkatan spiritual, engkau tidak merasa lebih dekat dengan Allah, engkau tidak merasakan manisnya iman, engkau tidak mendapatkan karomah atau kasyaf, engkau masih biasa-biasa aja, tidak naik-naik, tidak maju-maju. Mungkin jawabannya bukan pada kurangnya doa, mungkin doamu sudah cukup, bahkan mungkin berlebihan. Mungkin ibadahmu sudah baik, bahkan mungkin sangat baik. Mungkin ilmumu sudah dalam, bahkan mungkin sangat dalam. Tetapi syukurmu hanya ada dalam basbo. Kau bersyukur ketika diberi nikmat, ketika hidupmu mudah, ketika doa dikabulkan. Tetapi ketika qabd datang, ketika ujian menimpa, ketika kesulitan menghadang, ketika doa tidak dikabulkan, syukurmu hilang. Kau mengeluh, kau marah, kau protes, kau berhenti bersyukur. Dan karena syukurmu terputus, derajatmu tidak naik. Karena syukur adalah tangga. Jika tangga itu putus di tengah jalan, kau tidak akan pernah sampai ke atas. Maka wahai cucuku, jangan kau sia-siakan qabd, jangan kau buang kesempatan untuk naik derajat. Qabd adalah tangga, qabd adalah elevator. Qabd adalah roket yang akan meluncurkanmu ke makom-makom yang tinggi. Kau bersyukur dalam qabd, kau akan naik. Jika kau mengeluh, kau akan jatuh. Pilihan ada di tanganmu. Lalu beliau mengakhiri dengan kalimat yang sangat indah, kalimat yang menjadi simpulan dari seluruh bab ini, yaitu, barang siapa bersyukur dalam qabd, ia akan disembunyikan oleh Allah di bawah naungannya. Barang siapa bersyukur dalam basbo, ia akan dijaga oleh Allah dari kelalaian. Barang siapa bersyukur dalam keduanya, ia menjadi kekasih Allah. La haula wala quwwata illa billah. Wahai cucuku, inilah tingkatan-tingkatan syukur. Tingkatan pertama, bersyukur dalam qabd. Ini berat, ini langkah, tetapi jika kau melakukannya, Allah akan menyembunyikanmu di bawah naungannya. Naungan yang tidak ada matahari bisa menembusnya, tidak ada panas bisa menyentuhnya, tidak ada bahaya bisa mendekatinya. Kau akan aman, terlindung, damai. Tingkatan kedua, bersyukur dalam basbo. Ini juga tidak mudah, memerlukan kesadaran tinggi, kepekaan hati, dan kewaspadaan terus-menerus. Jika kau melakukannya, Allah akan menjagamu dari kelalaian.
Kau tidak akan lalai, tidak akan sombong, tidak akan terbuai oleh gemerlap dunia. Kau akan tetap sadar, tetap ingat, tetap dekat. Tingkatan ketiga, bersyukur dalam keduanya, dalam qabd dan basbo, dalam kesempitan dan kelapangan, dalam ujian dan nikmat, dalam susah dan senang, dalam gelap dan terang. Jika kau mencapai tingkatan ini, wahai cucuku, maka engkau tidak lagi menjadi hamba biasa. Engkau menjadi kekasih Allah. Engkau berada dalam makom yang tertinggi, makom yang tidak bisa dicapai kecuali oleh mereka yang benar-benar mencintai Allah dan dicintainya, makom di mana tidak ada lagi perbedaan antara pahit dan manis, antara sempit dan lapang, antara ujian dan nikmat. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya cinta, yang ada hanya syukur yang abadi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ya Allah. Kita sudah selesai ya membahas tentang syukur atas qabd dan basbo. Kayak gitu ya. Saya jadi teringat tentang perkataan Nabi ya, yang menurut saya keren ya, yaitu innam takun alayya qadabun fala ubali, yang lebih kurang berbunyi, asalkan engkau tidak marah kepadaku, maka aku terima apapun nasibku di dunia ini, entah itu pahit ataupun manis, duka atau suka, derita atau bahagia, dipuji atau dimaki, dimpanting atau dijunjung, hidup ataupun mati, ada atau tiada, la ubali, nggak peduli, ora paten. Ini kayak gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama belajar ya mengenai sebab tentang syukur ya. Apabila ini bermanfaat silakan di share, di komen, di subscribe ya. Dukung channel ini untuk tetap bisa berkembang ya. Dan menjadi bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Dan kita senantiasa diberi perlindungan dan keselamatan oleh Allah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.